Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uni Nur Karomah, Prodi 3 Pendidikan Agama Islam B, Universitas Islam Negeri, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Baik, di sini langsung saja saya akan menjawab sebuah 3 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya. Di sini pertanyaannya mengenai materi tentang sumber belajar. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan hubungan antara sumber belajar sebagai media pembelajaran. Sebutkan contoh dan juga pengaplikasiannya. Oke, baik teman-teman. Jadi, yang namanya sumber belajar itu kan ada dua kosakata ya. Ada sumber, ada belajar. Jadi yang namanya sumber itu kan sebagai pusat, sebagai acuan, sebagai titik awal kita. Sedangkan belajar merupakan sebuah usaha. Bagaimana sih kita agar bisa mendapatkan sebuah ilmu, sebuah pengalaman, sebuah wawasan yang lebih luas lagi. Sedangkan media pembelajaran, yang namanya media pasti kan sebuah perantara pembelajaran. Bagaimana sih cara kita agar menyampaikan materi tersebut kepada siswa dan juga siswi agar lebih mudah dipahami. Nah, maka hubungan keduanya, sumber belajar sebagai media pembelajaran, dapat kita artikan bahwa sumber belajar ini segala sesuatu, baik itu berupa data, orang, teknologi, materi, itu dapat kita gunakan sebagai perantara untuk menyampaikan materi yang akan kita sampaikan kepada siswa dan siswi agar mereka lebih mudah memahami materi, cepat menangkap apa yang kita sampaikan, dan juga bisa menambah wawasan mereka tentang materi apa yang mereka baca, mereka ketahui dari sumber belajar ini yang dijadikan sebagai media pembelajaran. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu sumber belajar menurut buku Ani Cahyani. Nah, jadi setelah buku itu saya baca, bahwa di situ itu ada dua periode sumber belajar ya teman-teman semua. Jadi periode yang pertama itu pada tahun 1972, di mana beliau juga mengutip dari Ibu Eli pada tahun 1972. Di situ sumber belajarnya terdapat 4 sumber belajar, di mana ada materi, ada orang, ada kondisi atau setting, kemudian ada peralatan dan juga perlengkapan. Nah, kemudian yang periode kedua tahun berapa? Nah, itu pada tahun 1977. Nah, di situ juga ada 4 pembelajaran sumber belajar, ya, di mana ada klasifikasi, kemudian jarak besar sumber daya, kemudian ada lagi media, kemudian ada lagi orang, dan juga sebuah pembelajaran yang telah dirancang oleh AECT pada tahun 1977. Kalau kita bertanya kelebihan dan juga kekurangannya, apa sih kekurangan dan juga kelebihan dari dua periode sumber belajar tersebut? Jadi kalau menurut saya pribadi ya, untuk kelebihannya yang pada tahun 1972 sumber belajar yang ada materi, kemudian ada peralatan juga perlengkapan, kemudian ada orang, kemudian ada setting, dan juga ada setting atau kondisi. Nah, itu tuh kayak lebih mudah diterima oleh anak-anak tuh, kayak sudah langsung, kurang lebihnya mereka sudah bisa memahami lah. Kan kalau materi bisa dibuat oleh seorang pendidik, baik itu materi pendukung maupun memang materi awal yang belum ada di modul atau bahkan tidak ada modul sebagai penunjang sumber belajar.
Nah, kemudian kelebihan yang kedua, mungkin pada saat itu ya siswa belum terlalu terkontaminasi dengan sebuah teknologi yang sudah maju seperti zaman 1977 ini ya. Jadi mereka lebih menuju kepada sumber belajar yang berbasis buku, berbasis sebuah peristiwa, kondisi, atau orang-orang yang memang mereka temui. Nah, melalui orang-orang berilmu tersebut, atau orang-orang yang memang bisa memberikan sebuah pengalaman, sebuah pengetahuan bagi mereka, itu dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kemudian kekurangannya, yaitu tadi, wawasan mereka hanya sampai situ saja. Kalau misalkan ada sebuah teknologi, mereka kan bisa tambah wawasannya ke dunia luar, ke negara-negara asing. Mungkin mereka akan bisa lebih tahu sebenarnya sumber belajar yang di sana itu mereka berbasis apa saja sih, seperti apa materi yang disampaikan, juga seperti apa dan bagaimana, apa saja sih materinya, begitu teman-teman semua. Untuk yang kedua yaitu pada tahun 1977. Nah, itu kalau sudah diidentifikasi dan bahasa sederhananya, sebenarnya pada tahun itu pesan juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Entah itu pesan melalui surat, entah itu pesan melalui SMS, itu dapat jadikan sumber belajar. Sebagai pendidikan, kita bisa lebih mudah untuk memberikan sumber belajar tersebut kapan saja, gitu ya, melalui media. Jadi kayak lebih menyingkat waktu untuk kita bisa memberikan materi kepada para peserta didik. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu kalau kita sebagai seorang guru di sekolah banyak sekali sumber belajar, apa sih yang sumber belajar apa yang kita lakukan dan bagaimana langkahnya? Oke, kalau menurut saya, kita juga harus bisa menentukan materi apa yang akan kita sampaikan, sumber belajar apa yang kita gunakan, gitu loh. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama, kita ketahui dulu materi yang bagaimana. Sekiranya itu membutuhkan sumber belajar yang berupa PPT, makalah, ataupun layar proyektor, gitu loh. Kemudian langkah-langkah yang kedua, pilihlah sumber belajar yang sekiranya digunakan oleh siswa-siswi itu mudah dipahami, tidak mempersulit mereka untuk mendapatkannya. Dan untuk langkah-langkah yang ketiga, setelah kita memberikan sumber belajar tersebut, kita coba dulu jelaskan sedikit mengenai sumber belajar tersebut. Mungkin informasinya kita bisa berikan, ini kalian bisa mendapatkan sumber belajar ini di tempat ini, ataukah nanti kita berikan agar mereka lebih mudah untuk mendapatkannya. Jadi menurut saya, jawaban saya seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.